Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan materi kami, yaitu hubungan perbedaan konflik dan kekerasan, yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan kawan saya Elsi Marina. Yang pembacaan yang pertama yaitu saya sendiri. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari materi saya yang berjudul hubungan perbedaan konflik dan kekerasan. Masuk ke yang pertama, pengertian konflik. Apa sih yang dimaksud dengan konflik itu sendiri? Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau suatu kelompok di mana salah satu pihak ingin menyingkirkan pihak lawan dengan membuatnya tidak berdaya atau bahkan menghancurkannya. Yang B, bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan dampaknya, yang pertama yaitu konstruktif. Perbedaan pendapat dan cara berpikir menimbulkan dampak positif bagi semua pihak atau bersifat membangun menuju yang terbaik. Yang B, destruktif, bersifat merusak atau menghancurkannya. Berdasarkan cakupannya, vertikal, konflik yang terjadi antara pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda dalam struktur masyarakat. Horizontal, konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Berdasarkan subjeknya, yang pertama intrapersonal, konflik pada diri seseorang dengan dirinya sendiri atau kelompok batin, atau konflik batin yang biasanya karena harus menentukan pilihan. Yang kedua, interpersonal, konflik yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Yang ketiga, individu dan kelompok, konflik yang terjadi antara seseorang dengan suatu kelompok. Yang keempat, antar kelompok, konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang kedua, kekerasan. Kita lihat dulu apa pengertian kekerasan. Kekerasan, serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang. Masuk ke yang B, bentuk-bentuk kekerasan. Berdasarkan caranya, adanya langsung dan kedua tidak langsung. Berdasarkan caranya itu kan ada langsung. Kita lihat dulu apa pengertian langsung ini. Tindakan menyerang fisik atau psikologis melalui kontak langsung. Yang selanjutnya tidak langsung. Tidak langsung ini kekerasan dilakukan kepada orang lain menggunakan perantara atau media tertentu. Yang C, hubungan antara kekerasan dan konflik. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan apabila tidak dikelola dengan upaya penyelesaian yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Pelaku sering melanjutkan konflik dengan tindakan saling mengalahkan dan menyerang dengan kekerasan. Yang D, kasus dalam masyarakat. Yang pertama, perundungan, tawuran pelajar, kekerasan terhadap TKI, kekerasan antar umat beragama. Baiklah, saya Elsi Marinda akan melanjutkan penyampaian materi yang disampaikan oleh Puri. 5 faktor penyebab konflik dan kekerasan. A. Perbedaan pendirian atau keyakinan. B. Perbedaan latar belakang kebudayaan. C. Perbedaan kepentingan. D. Perubahan sosial. E. Kesenjangan sosial. F. Diskriminasi sosial. G. Perbedaan status sosial. Dampak konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang pertama, dampak fisik. Yang kedua, dampak mental. Yang ketiga, dampak sosial. Metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian. Yang pertama, pemetaan konflik untuk melakukan penyelesaian konflik. A. Unsur-unsur konflik yang perlu dianalisis. Sejarah konflik atau dinamika konflik. Data kejadian-kejadian penting sebelum dan sesudah konflik dapat berupa waktu kejadian, lokasi, aktor yang terlibat, serta isu secara sistematis dan jelas. Terdapat 4 tahap. Yang pertama, adanya pra-konflik. Kedua, konfrontasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, pas-konflik, pasca konflik. Isu-isu konflik berkaitan dengan aktor penyebab konflik,
mencakup masalah seperti tanah, perkelahian, gosip, dan fitnah. Ada pula isu tambahan yang dibuat agar konflik membesar. Aktor konflik, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bisa berarti individu, kelompok, atau lembaga yang berkontribusi dalam konflik, baik secara positif maupun negatif. Pandangan antar aktor, pandangan setiap pihak dalam menyikapi isu yang terjadi dasar konflik. Hal ini untuk mengetahui perkembangan isu konflik dan hubungan antar aktor dalam konflik. Hubungan antar aktor, hubungan pihak yang terlibat konflik, baik aktor utama maupun pendukung, dibedakan menjadi dua sifat. Yang A, hubungan yang bersifat konflik. Adanya hubungan konflik utama, hubungan konflik kecil, hubungan aliansi yang retak. B, hubungan yang bersifat non-konflik. Ada pula 3, hubungan biasa, hubungan kuat, hubungan aliansi. Akar penyebab konflik. Yang pertama, konflik cenderung berakar pada 3 dimensi. Masalah berikut. Yang pertama, adanya dimensi psikologis, egoisme, eksklusivisme, prasangka negatif, dan emosi. B, dimensi pengetahuan, mencakup wawasan yang sempit dan dangkal tentang suatu perkara. Yang C, dimensi sosiologis, kesenjangan sosial, polarisasi sosial, kebutuhan yang tidak terpenuhi, identitas yang terancam, dan lain-lain. Metode penyelesaian konflik dan kekerasan. A, mediasi. B, negosiasi. C, arbitrasi. D, rekonsiliasi. E, transformasi konflik. Sampai disinilah hasil penyampaian materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.